Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan baik semuanya, tetap progres meskipun kita berada di rumah saja, stay at home, pada melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Dan tetap kita berada pada kegiatan Sematren 2020 SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu, dan kita tetap berada pada materi yang sama, yaitu pada pembahasan mentalitas remaja sehat berpuasa bagian kedua. Anak-anakku sekalian, tetap semangat dan tetap progres menjalankan ibadah. Perlu kita ketahui dalam pembahasan ini kaitannya erat dengan mental-mental kalian, yaitu pada usia masa remaja. Lantas, berbicara tentang mental sangat erat kaitannya dengan pendirian, pandangan, sikap kokoh yang ada pada diri seseorang. Faktanya, secara psikologi, kalian itu masa remaja berada pada kondisi galau atau labil. Kenapa seperti ini? Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik dan psikis kalian masa remaja yang sedang berkembang bersamaan secara alamiah. Melaksanakan ibadah puasa intinya harus penuh dengan keikhlasan. Itu merupakan upaya untuk menggiring kondisi psikis remaja menjadi tenang atau stabil. Karena puasa sangat mengajarkan kita satu, untuk jujur pada diri sendiri. Contohnya dalam puasa ini Allah memberikan penghargaan yang khusus kepada orang-orang yang menjalankan puasa. Dalam hadisnya dijelaskan, terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 266, itu dijelaskan bahwa yang artinya setiap amalan manusia adalah untuknya, kata Allah, kecuali puasa, sebab ia hanya untukku, kata Allah, dan aku memberikan ganjaran padanya. Jadi sangat tinggi ya penghargaan Allah kepada orang-orang menjalankan puasa. Bahkan tidurnya pun menjadikan ibadah bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, puasa itu mendidik kita untuk bersabar dan berdisiplin, gitu, membentuk mental disiplin dan bersabar. Karena perbuatan disiplin ini adalah kita dipaksa tidak boleh berbuka, makan dan minum kalau belum diperbolehkan, gitu. Kemudian kita dituntut untuk bersabar, yaitu bersabar menahan rasa haus, lapar, dan yang terpenting adalah menahan emosi yang dapat mengurangi dari pahala-pahala keutamaan melaksanakan ibadah puasa. Anak-anakku sekalian, pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana membentuk mental yang sehat di kalangan remaja, atau dikenal juga dengan kata-kata istiqomah. Sebab harapan remaja dengan berpuasa ini adalah memiliki keistiqomahan diri, kekokohan, ketangguhan diri. Dan mental-mental inilah yang harus dimiliki oleh remaja, karena di pundak kalian ada tanggung jawab masa depan bangsa dan negara. Di pundak-pundak kalianlah nama besar bangsa dan masa depan bangsa dipertaruhkan, gitu. Jika kuat remaja, maka kuatlah bangsanya, negaranya, gitu. Anakku sekalian, istiqomah erat kaitannya dengan kesadaran seseorang, dan tingkat kesadaran ini tidak hanya tumbuh dengan tiba-tiba, gitu, atau instan.
Tetapi ini melalui proses yang begitu panjang, terutama tahapan-tahapan proses psikologi yang harus dilalui oleh pribadi masing-masing. Memunculkan tingkat kesadaran, perlu juga kita mempersiapkan sejauh mana kita mampu keinginan untuk melakukan evaluasi terhadap diri sendiri, gitu. Mampu mengakui kekurangan diri, sudah ada pada tahapan mana aktivitas keagamaan kita di dalam beribadah, gitu. Sudah sejauh mana kita melaksanakan ibadah ini dengan baik dan benar, gitu. Mari kita ikuti perjalanan tahapan-tahapan psikologis seseorang atau kita yang merupakan tahapan-tahapan perjalanan afeksi kita, gitu. Dalam psikologi, perkembangan afeksi merupakan pancaran tingkat perasaan, sikap kita terhadap pancaran keimanan, gitu. Bagaimana tahapan-tahapannya? Mari kita cari tahu yuk, menurut beberapa pendapat para pakar psikologi, seperti pendapat Profesor Dr. Zakia Darajat dalam buku Psikologi Perkembangannya dan Profesor Dr. Muhyiddin Shah dalam buku Psikologi Remaja dan Psikologi Pendidikannya. Nah, tahapan-tahapan perjalanan aspek afeksi kita itu beberapa tahapan. Yang pertama, kita akan mengalami melalui tahapan receiving, tahapan pertama yaitu attending. Pada tahapan ini memunculkan sebuah gambaran kesiapan seseorang di dalam menerima stimulus atau perilaku-perilaku dari luar, baik itu bentuknya masalah atau fakta-fakta atau kejadian yang muncul di hadapan kita, yang dihadapi keseharian kita. Bagaimana stimulus itu atau fakta itu memunculkan perasaan dalam hati kita? Misalnya, kita lihat kondisi sekarang adalah negara kita sedang diuji dengan permasalahan pandemi COVID-19. Nah, dari kondisi ini begitu banyaknya permasalahan yang terjadi, baik itu menimpa keluarga kita, yang kebetulan keluarga kita misalnya ayahnya kena dampak sosial ekonomi, bahkan sampai berhenti bekerja, bahkan bisnis sampai merugi, melalui keberadaan terpuruk dan keterbatasan, gitu. Hal ini sangat erat sekali dengan kondisi kesadaran kita. Bagaimana kita melihat kondisi seperti ini, apalagi melihat permasalahan tetangga sama dengan permasalahan memiliki permasalahan yang masalah ekonomi, gitu. Bagaimana perasaan kita melihat ini? Merasa kasihan, kemudian sedih, empati, simpati, atau cuek-cuek saja karena ini merupakan bukan masalah kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika perasaan kita pada kondisi ini sudah ada perasaan kesedihan, simpati, empati, dan ingin menolong, ingin mengurangi bebannya, maka pada tahapan ini kondisi kita sudah keadaan sehat, receivingnya. Masuk kedua adalah masuk kepada tahapan responding. Ketika kesadaran kita, perasaan kita melihat sedih, melihat kondisi keadaan keluarga kita atau orang lain, muncul keinginan ingin meringankan beban mereka dengan direalisasikan perilaku sebagai pelajar. Contoh, dalam sebuah keluarga yang biasanya kita meminta uang jajan penuh, menuntut memberikan baju dan sebagainya. Nah, dengan kondisi ini lalu muncul keinginan untuk menghemat, tidak menuntut apa-apa, ikhlas, berhemat, berupaya muncul tingkah laku menenteramkan dan meringankan beban orang tua, minimal tidak memberikan beban kepada mereka dengan menuntut yang tidak-tidak. Membuat mereka tersenyum, bangga terhadap kita, dan kita pun harus memiliki kekuatan untuk menenangkan mereka dengan tidak melakukan hal-hal yang membuat mereka rumit, gitu. Termasuk kepada masyarakat pun sama, gitu. Anak-anak sekalian, pada tahapan selanjutnya kita masuk kepada tahapan valuing, yaitu pada tahapan ini kita sudah memiliki penilaian
tersendiri terhadap masalah-masalah yang datang kepada kita gitu, memberikan penilaian-penilaian baik atau tidaknya. Contoh, pada sekarang pemerintah sedang melakukan PSBB misalnya pada bulan puasa ini, tiba-tiba ada teman yang mengajak kita party pada suatu tempat yang ramai gitu. Nah, berkumpul beberapa orang sehingga mengandung resiko. Dalam diri kalian tentu ajakan tersebut membuat kita itu menggiurkan dan buat kita galau, ya atau tidak gitu. Tapi ketika orang tersebut mampu menilai, mempertimbangkan baik buruknya, dampaknya apa bagi keluarga dan masyarakat, nilainya seperti apa, manfaatnya apa, madaratnya apa, nanti ketika kalian muncul rasa reaksi menolak, berarti unsur peluang di situ kalian sudah berjalan dengan baik dan kalian sudah masuk kepada tahapan yang lebih tinggi. Kemudian masuk ke tahapan pengorganisasian, yaitu pengumpulan nilai-nilai terbaik yang sudah menjadi recommended pada diri kita. Jadi kita sudah mampu bukan hanya untuk mengcounter diri kita, tapi kita sudah mampu memberikan orang-orang, memberi pemaparan pengalaman-pengalaman yang bermanfaat, dan akhirnya kalian bisa memberikan pendapat yang baik atau mengarahkan kepada mereka perilaku-perilaku yang baik dan ke arah yang lebih baik. Kehidupan selanjutnya kita masuk kepada tahapan karakter, dan inilah yang membentuk kepribadian kita, yaitu suatu akhlak yang muncul tanpa dipelajari, tanpa disadari, muncul spontanitas gitu. Contoh, ketika kita kalau seandainya kebiasaan kita kesehariannya misalnya dibiasakan mengucapkan kata Asmaul Husna, kata-kata kalimat Allah, takbir, tahlil, tahmid, sehingga menghiasi bibir kita gitu kan. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini ketika muncul kita dihadapkan dengan situasi kaget, maka akan muncul spontan ucapan-ucapan takbir, tahlil, tahmid gitu kan. Nah, beda dengan ketika seseorang terbiasa dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak sopan, bahkan sering mengucapkan kata-kata binatang dipacarkan kepada manusia dan tidak merasa risih lagi, bahkan dianggap sebagai hal biasa. Ketika kondisi mental kita ditemukan dengan kondisi kaget, maka muncullah perkataan-perkataan kotor itu yang menghiasi bibir kita. Dan ini tidak bisa dipelajari, tapi spontanitas gitu. Nah, inilah merupakan karakter. Jadi berhati-hatilah di dalam membiasakan diri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kekuatan iman di hati ini akan berdampak kepada perilaku yang dicerminkan oleh setiap orang yang berbeda gitu. Apakah benar iman itu di hati? Ya, kalau kita lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 14, di situ ayat Al-Qur'annya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum gitu. Ketika orang Badui mengatakan bahwa kami sudah beriman gitu, katakan kepada mereka kamu belum beriman, tapi kami sudah tunduk. Kemudian katakanlah kepada mereka bahwa iman belum masuk ke dalam hatimu. Jadi iman itu adalah masuk ke dalam hati, kemudian diproses melalui tahapan-tahapan afeksi yang sudah kita pelajari secara ilmiah, lalu muncullah dalam sebuah perilaku yang mana gitu. Dan kalau kita lihat sebetulnya perilaku yang memancarkan keimanan itu banyak, tetapi kita ambil sesuai dengan kajian remaja adalah perilaku yang sesuai dengan Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-5 yang Ibu sudah bacakan tadi di awal, yaitu yang artinya beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang apa? Yang melakukan satu adalah alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Nah, khusyuk di sini juga sama pergerakan psikologi ya, gitu, mental. Kemudian siapa lagi? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, itu orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan perbuatan yang tidak bermanfaat gitu. Kemudian ini berkaitan dengan kemampuan memanajerial waktu gitu. Nah, kemudian siapa lagi? Walladzina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang mampu menjalankan zakat. Ini berhubungan dengan kebesaran hati, dermawan dan sebagainya gitu. Dan walladzina hum li furujihim hafidun, orang-orang yang mampu menjaga kemaluan. Ini berhubungan dengan
harga diri ya, kemudian kemampuan seorang remaja mengendalikan dorongan syahwatnya dengan berpuasa, sehingga dengan menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, itu menghindari dari tontonan yang tidak bermanfaat, apalagi menuju ke pornografi. Nah, itulah salah satu upaya perilaku yang mencerminkan keimanan, dan orang akan beruntung jika mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari amanat Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-5. Maka dari itu ada dua yang perlu kita tekankan untuk remaja yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hindari diri kita dari perkataan perbuatan yang tidak bermanfaat. Hendaklah kita buat sebuah perencanaan di dalam aktivitas perilaku sehari-hari, mulai dari bangun, tidur, dan bangun lagi gitu. Karena dalam pepatah mengatakan, ahli manajemen mengatakan, barang siapa yang gagal dalam membuat perencanaan hidup, maka dia sesungguhnya sedang merencanakan hidupnya untuk gagal. Sungguh sangat tidak beruntung ya. Kemudian hendaklah kita juga menjaga syahwat kita dengan menjaga pandangan kita, menjaga pergaulan kita, dan tetap menjalankan puasa dengan istiqomah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan tatakun bisa kita capai, dan kalian menjadi remaja-remaja harapan bangsa, masa depan bangsa. Mungkin materi dari Ibu dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sukses. Seman Sapal Rapih.